Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik sekali, kemana Pak Ganjar hari ini untuk dicalonkan sebagai Presiden RI di 2024. Kalau ini terjadi, PDIP diprediksi single victor, usung Trah Soekarno di Pilpres 2024. Saya setuju sekali begitu dengan komentar-komentar. Karena apa? Karena Trah Soekarno itu sekarang lagi sedang naik daun ya. Dan bahkan ini sangat disayangkan ketika tiket itu diberikan kepada orang lain, kalau bukan Trah Soekarno seperti Ibu Puan Maharani. Kira-kira seperti itu. Apa logikanya? Begini, artinya mau kalah atau menang, yang penting itu Trah Soekarno berpartisipasi di situ begitu. Yang penting di parlemen bisa menguasai, kan seperti itu logikanya begitu kan. Dan bahkan ini komentar-komentar netizen sangat pedas sekali seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. PDIP diprediksi single victor usung Trah Soekarno di Pilpres 2024 ini. Memangnya PDIP berani nyalonkan Trah Soekarno sebagai capres sendiri tanpa didampingi partai lain. Biasanya gerombolan orang-orang licik itu seringnya keroyokan ini. Siap-siap akan tenggelam dan partai yang akan jadi monumen kegagalan partai yang ingin mengubah negara yang rukun menjadi negara gaduh. Hanya itu modalnya. Telah saja presiden poligami sepanjang sejarah di republik ini. Ya, jangan seperti itu juga begitu kan. Itulah perjuangan mantap PDIP ini. Orak payu ini. Setuju kalau PDIP usung Puan Maharani. Ini Trah Arab ngapusi wong cilik terus. Cuma ulama yang penjilat yang memanfaatkan wanita boleh menjadi seorang pemimpin ini. Guyu Tokmin ini. Semoga benar prediksi itu dan semoga benar-benar maju sendiri ke kancah pertarungan meski andalannya kotak suara kardus gembok basi. Tetapi ini Trah Soekarno harus mencalonkan diri begitu kan. Walaupun dia bergandengan dengan siapapun, walaupun dengan single factor, tetapi di satu sisi harus berkolaborasi, harus berkoalisi begitu kan. Biar apa? Biar ada sesuatu surat suara yang menambah di situ begitu. Ini yang harus dilakukan oleh Mbak Puan begitu. Situlah setujulah biar dunia tahu siapa pilihan rakyat dan siapa ditinggalkan rakyat ini. Segan deklarasikan agar Nasakom itu bisa terus eksis di NKRI. Ini banyak sekali nih. Sudah bukan zamannya lagi untuk dukung dan main trah-trahnya, apalagi bukan turunan langsung Soekarno, Puan anak Taufik Kimas ini. Saatnya dipunahkan partai-partai ini. Banyak sekali mereka tahu Ganjar tidak ada prestasinya dan hasil surveinya semua rekayasa, merdeka, kawin saja ini. Trah Soekarno pasti dicoblos oleh Soekarnois kan banyak, pasti menang, maju terus Mbak Puan. Ini banyak sekali yang mendukung begitu kan. Tetapi perlu diingat, ini demokrasi kita. Kalau single victor fighter, maka kemudian yang menjadi catatan penting adalah bahwa ya Puan dengan siapa? Apakah dengan Pak Ganjar begitu kan? Jadi harus antara koalisi dan oposisi, itu sangat menarik kalau menurut saya pribadi begitu kan. Ya setidaknya kalau dengan Pak Prabowo bisa jadi begitu kan, atau masuk ke KIB bisa jadi seperti itu, atau jangan-jangan bisa jadi antara Puan dengan AHY kan, kira-kira seperti itu begitu. Ini Soekarno tempat PKI dan tahu PKI itu suka fitnah orang yang tidak sehalunya dengan mereka. Ini banyak sekali yang mengkritik. Ambiar sangat setuju biar jelas rakyat memilih partai apa milih orang. Wah makin seru nih PDIP, si Raja Ganjar Pranowo gimana tuh ini? Pengen Puan sangat layak diusung oleh PDIP calon presiden. Ini banyak sekali yang mendukung begitu, tapi perlu diingat Trah Soekarno itu harus ada, kira-kira seperti itu begitu. Tetapi kalau mencalonkan Pak Ganjar sangat kasihan sekali, Trah Soekarno-nya di mana kok tiket itu diberikan kepada orang lain. Kira-kira seperti, walaupun sesama kader lah begitu kan, kira-kira kan seperti itu. Tapi perlu diingat, inilah demokrasi kita yang harus kita hormati bersama begitu. Dan bahkan beritanya seperti ini. Ini beritanya cukup menarik begitu kan. PDIP diprediksi single victor usung Trah Soekarno di Pilpres 2024. Dikutip dari Demokrasi, PDIP berpotensi besar sebagai koalisi tunggal di Pilpres 2024. Pasalnya, partai besutan Megawati ini menjadi satu-satunya partai yang dapat mengusung bakal capres tanpa berkoalisi dengan partai lain.
Bahkan analisis politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Power Ikhwan Arif mengatakan PDIP punya 2 nominasi kandidat Capres 2024 berdasarkan hitung-hitungan presidensial threshold. Yang pertama, PDIP bisa saja menunjuk Ganjar, Puan atau Ganjar tanpa berkoalisi dengan partai politik lainnya. Tapi dalam tradisi Pilpres ya, gabungan partai politik sangat dibutuhkan untuk menambah kekuatan politik dalam merebut suara pemilih, ujar Ikhwan Senin 2 Januari 2023. Ini menunjukkan bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Puan itu kalau berkoalisi sangat menambah kekuatan. Tapi di satu sisi kalau single fighter, maka kemudian yang menjadi masalah apa? Ya kekuatan itu tidak bisa, walaupun Trah Soekarno menduetkan Puan dengan Ganjar, ya tidak bisa begitu kan. Karena apa? Elektabilitasnya Puan itu sangat rendah sekali, walaupun elektabilitas Pak Ganjar sangat tinggi sekali, tetapi di satu sisi dia tidak bisa begitu kan. Ya kecuali memang ya begini, Puan dengan tokoh NU, dengan siapa begitu, bisa jadi seperti itu begitu. Dengan Kiai Ma'ruf Amin bisa jadi seperti itu begitu kan. Ini kan cukup menarik sekali begitu kalau kita analisis bersama. Karena apa? Karena pada hakikatnya kalau ini dibiarkan ya Trah Soekarno seperti Ibu Puan Maharani mengusung single fighter, maka kemudian yang menjadi masalah itu adalah kekuatan politik dari partai PDIP itu sendiri. Memang kalau parlemen sangat menguasai sekali begitu kan, tapi di satu sisi yang lain kekuatan yang lain tidak bisa begitu. Dan bahkan menurut PDIP akan kewalahan jika mengusung capres dan cawapres sendiri. Namun PDIP mempunyai infrastruktur politik yang kuat. Berdasarkan pada hasil pemilu sebelumnya, PDIP berhasil menjalankan mesin partai sehingga memperoleh kemenangan berturut-turut. Inilah potensi besar PDIP akan membentuk koalisi tunggal. Bahkan berkaca pada pemilu sebelumnya, PDIP berhasil memperoleh kursi terbanyak di tingkat legislatif dan juga eksekutif. Tidak menutup kemungkinan PDIP percaya diri di Pilpres 2024 dengan mengusung kandidat sendirinya. Ya, tidak menentu juga begitu. Inilah politik begitu kan. Bisa saja sekarang menjadi oposisi, menjadi kekuatan besar di parlemen, di legislatif, tapi di satu sisi ya, karena ini adalah berbeda-beda politik hari ini, strateginya juga beda-beda begitu. Bisa jadi sebaliknya kan begitu. Dikatakan beberapa waktu lalu PDIP sempat melakukan silaturahmi politik dengan mengunjungi beberapa petinggi partai politik, yaitu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Alhasil pertemuan tersebut tidak menunjukkan titik temu pembentukan koalisi, dan bahkan penjajakan politik yang dibungkus dengan silaturahmi politik. Sebenarnya PDIP ingin menawarkan berkoalisi dengan partai politik manapun, apalagi yang diutus Puan Maharani sebagai salah satu kandidat untuk maju sebagai capres dari internal PDIP. Penjajakan politik itu sekaligus branding politik nama Puan Maharani sebagai capres terkuat PDIP. Puan bakal diusung PDIP. Lebih lanjut, dia mengatakan Puan Maharani lebih berpeluang besar mendapatkan tiket capres dibandingkan Ganjar Pranowo. Hal tersebut terbukti karena Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengutus Puan Maharani dalam penjajakan politik beberapa waktu lalu. Maka saya sering katakan, maka Puan, tiket ini harus diberikan kepada Puan, karena inilah kesempatan emas hari ini kepada Ibu Puan. Belum lagi di 2029 begitu kan. Belum ada hal-hal seperti ini dan kesempatan seperti ini diberikan kepada partai PDIP begitu kan. Kan ini sangat disayangkan sekali begitu. Secara garis keturunan atau Trah Soekarno, daya tawar Puan memang lebih besar. Kedekatannya dengan Megawati sebagai ketua umum menjadi faktor utama peluang tiket capres lebih besar. Apalagi saat ini Puan menduduki jabatan kursi ketua DPR RI, sehingga tidak menutup kemungkinan langkah Ganjar semakin sempit. Ganjar Pranowo bisa saja merebut tiket capres PDIP karena sampai hari ini Ganjar menunjukkan sikap disiplin dalam menunggu instruksi pilihan ketua umumnya, meskipun desakan maju sebagai capres dan lawan politiknya sangat kuat. Ia juga menuturkan tidak menutup kemungkinan keduanya mewakili suara partai PDIP untuk maju sebagai capres-jawapresnya. Ya bisa jadi begitu antara Puan dengan Pak Ganjar. Tapi di satu sisi kita lihat kekuatan politik hari ini harus berkoalisi begitu kan. Kan kira-kira seperti itu. Koalisi itu tidak ada yang gratis begitu. Kira-kira seperti itu.
Bahkan sikap politik Ganjar ini dinilai mampu mempengaruhi arah pilihan politik PDIP dalam menentukan siapa yang benar dan layak mewakili suara partai. Pilihan alternatif bagi PDIP bisa saja mengusung keduanya sebagai capres-cawapres. Ini semakin memperkuat potensi besar PDIP sebagai koalisi tunggal nantinya. Hingga hari ini, Ketua Umum Partai PDIP, Megawati Soekarnoputri belum menyatakan secara resmi berkoalisi dengan partai politik pilihan PDIP. Menurut saya yang ditunggu saat ini adalah pernyataan resmi Ketua Umum PDIP yang akan mempengaruhi peta koalisi Pilpres 2024, terutama arah koalisi partai politik yang masih tergabung dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Menurutnya, jika yang dipilih Puan sebagai capres, dia yakin Ganjar akan jadi rebutan partai politik lainnya karena memiliki elektabilitas yang cukup tinggi dalam bursa cawapres. Besar kemungkinan KIB akan menjadi sekoci alternatif bagi Ganjar, apalagi nama Ganjar sering disebut sebagai salah satu capres pilihan partai pengusung KIB. Jadi potensi besar akan muncul red map koalisi Pilpres 2024 yaitu KIB, PAN, Golkar, dan P3. Kemudian koalisi Indonesia Raya, Gerindra, dan PKB, koalisi Perubahan, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kemudian PDIP sebagai koalisi tunggal, yaitu menjadi calon yang menjadi single fighter dan sebagainya. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada Ibu Megawati yang harus hati-hati apakah benar Puan dengan Ganjar. Ini semakin ada semakin jauh ya politiknya. Kalau menurut saya pribadi seharusnya menjadi kekuatan besar itu harus berkoalisi kan, kira-kira seperti itu begitu. Artinya kesimpulan saya bahwa apa yang dilakukan selama ini ya harus kita berkoalisi, entah dengan siapa begitu kan, kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.